Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Rabu. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama kita ucapkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini, tepatnya hari Selasa tanggal 31 Desember tahun 2024 miladiah, bertepatan dengan bulan Rajab tanggal 1 Rajab 1446 Hijriah. Alhamdulillah kita semua insya Allah masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang umur, sehingga dapat berkumpul untuk mengikuti acara setiap agenda rutin malam Rabu, pencerahan di malam Rabu bersama rekan-rekanan Anies Baswedan. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak nanti yaumil kiamah kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Perkenalkan, bersama saya MC pada malam ini yaitu Bapak Mari Rianto yang beralamat di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Dan juga yang saya hormati narasumber kita Bapak Dr. Andes Mufli Hasbullah MA. Beliau adalah dosen dan sejarawan dari Universitas Islam Nasional Sunan Gunung Jati, Bandung. Pertama dan utama saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Prof yang sudah bisa hadir di Jumit pada malam Rabu ini. Mudah-mudahan niat kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ladang pahala kelak di yaumil kiamah nanti. Adapun tema acara kita pencerahan malam Rabu ini yang berjudul memahami hubungan Islam dan budaya, yang insya Allah akan dipandu langsung oleh narasumber kita Bapak Dr. Andes Mufli Hasbullah MA. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan apapun juga, dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Mungkin bisa kita mulai saja. Kita langsung saja ke Pak Sulung yang sebagai untuk saling memberikan selamat datang juga Pak Nanang. Selamat datang Pak Nanang yang dalam perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan. Dan juga saya kembalikan ke Pak Sulung untuk langsung memberikan, siap. Ya Pak Dr. Andes Mufli Hasbullah, untuk tema kali ini memahami hubungan Islam dan budaya, mungkin bisa menjelaskan secara gamblang dan terang pada malam ini untuk kita semua agar lebih tercerahkan untuk ke depannya. Untuk waktunya kami persilakan untuk Bapak Dr. Andes Mufli Hasbullah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu masih ada suara-suara. Mungkin Pak Mari dimatiin lagi. Oh, benar. Ya. Pak Mari bicara dihidupkan lagi kalau mau bicara saja lah ya. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul
dalam rangka mengisi malam tahun baru yang bermanfaat, yaitu dengan ngaji budaya, ya, Islam dan budaya gitu. Daripada jalan-jalan tidak puguh, nggak karuan kesana sini buang-buang waktu dan energi, mendingan kita kumpul ngobrol yang bermanfaat, ya. Kita ngobrol adalah bukan ngaji lah, ya, dengan topik yang relevan dengan yang sedang kita akan jalani beberapa jam lagi, itu tahun baru. Itu di antara isunya saja, ya. Budaya itu sangat luas, apalagi hubungan dengan Islam gitu, ya. Sebelumnya saya nanya dulu ke Pak Sulung, ini sudah connect ke YouTube dan Facebook nggak? Sudah? Sip, ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan banyak orang yang ikut gabung sehingga bisa merasakan manfaatnya dari obrolan inilah, ya, dari pertemuan ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi gini ya, ini sebagai pemantik obrolan dan diskusi saja. Kita tahu beberapa sejarawan Muslim, cendekiawan Muslim, intelektual Muslim di dunia Islam itu membagi Islam itu pada dua kategori secara umum, ya. Pertama adalah Islam normatif, yang kedua adalah Islam historis, gitu, ya. Islam normatif itu adalah Islam berbicara tentang sumber ajaran Islam. Ya, tentu saja di sini adalah Al-Quran dan Sunnah, gitu. Itu yang disebut dengan Islam normatif, ya. Jadi selain Islam normatif itu disebutnya adalah Islam historis, Islam budaya. Jadi kita tidak bisa lepas dari dua kategori ini, di mana kita kalau bicara Islam itu pasti terbagi kepada dua topik ini. Pertama Islam normatif, kedua Islam historis atau Islam budaya. Islam normatif itu ya Islam yang di langit, yang di kitab suci, yang dalam Al-Quran, yang itu adalah semuanya perkataan dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya yang mutawatir dan hadis-hadis sahih. Itu Islam normatif itu di situ. Nah, Islam normatif itu di mana-mana sama, tidak ada bedanya. Yang disebut Islam itu hanya satu. Kalau bicara Islam ya Islam saja, tidak ada Islam Indonesia, Islam Afrika, Islam Timur Tengah, Islam Barat. Itu maksudnya sebetulnya adalah Islam normatif, ya. Di wilayah Islam normatif. Di Islam budaya kita nggak bisa bilang begitu, ya. Karena di Islam budaya atau Islam historis ini, Islam historis adalah implementasi, ya, pengejawantahan, ya, ekspresi umat Islam di dalam mempersepsi, memahami kitab suci tadi itu, Islam yang normatif itu menjadi beragam kultur budaya seluruh dunia, gitu. Itu Islam historis, Islam yang mensejarah dalam kehidupan manusia, dalam panggung peradaban dunia, makanya disebut Islam historis. Jadi Islam sebagai perilaku umatnya, gitulah, ya. Banyak orang Barat atau orang yang mau masuk Islam itu, atau orang Islam sendiri kecewa melihat perilaku umat Islam, ya karena yang dilihatnya adalah Islam historis. Islam historis ini tidak suci, ya, tidak sakral. Kalau Islam normatif ya sakral, suci, agung, mulia, luhur, karena itu sumber ajaran Islam. Tapi kalau sudah menyangkut ke umatnya, perilaku umatnya, amalan-amalan umatnya, ekspresi budaya kultur umatnya, ya pasti beragam, pasti banyak masalah, pasti ada kekurangan, kelebihan dan sebagainya. Nah, itu dia yang disebut dengan Islam historis, itu Islam yang mensejarah dalam kehidupan umatnya di muka bumi dan telah membentuk banyak sekali peradaban Islam. Ya, kita tahu di dalam studi peradaban Islam itu ada sekitar 8 wilayah peradaban Islam, ya. Misalnya Islam Timur Tengah, Islam Asia Selatan, Islam Afrika Utara hitam, ya, Afrika hitam atau Afrika Utara, Islam Turki, kemudian Islam Barat. Sekarang mungkin banyak lagi, bisa Islam Cina, ya. Islam Barat itu Eropa, Amerika, Australia. Islam Afrika Utara itu ya negara-negara di kawasan Afrika Utara. Islam Asia Tenggara ini Indonesia yang disebut dengan Islam Nusantara itu. Jadi Islam Nusantara itu sebuah sebutan yang tidak negatif, ya. Islam Nusantara itu adalah sebutan kawasan budaya Islam. Jadi apakah boleh kita mengatakan Islam Nusantara? Boleh, ya jelas boleh, sebagai kawasan Islam, sebagai kawasan peradaban Islam. Dan setiap kawasan peradaban ini mempunyai ciri khas, warna Islamnya masing-masing, tidak sama. Islam Timur Tengah dengan Islam Asia Tenggara, dengan Islam Afrika Utara,
dengan Islam di Eropa, dengan Islam di Cina, dengan Islam di Asia Selatan dan sebagainya. Itu kekayaan kultur dan budaya umat Islam. Ya, nah itu Islam historis gitu. Jadi kalau ada orang mengatakan nggak bisa Islam itu Islam saja, nggak ada Islam Nusantara, Islam Afrika, Islam Timur Tengah, Islam Arab, nggak ada. Nah, itu orang kurang wawasan. Ya minimal dia tidak tahu pembedaan antara tadi itu Islam normatif dan Islam historis. Itu sudah fakta ya, sudah fakta ilmu pengetahuan sebagai fakta pekajian di dunia Islam bahwa agama itu terutama Islam dibagi kedua wilayah itu. Nah, Islam historis ini adalah pertama tempatnya keragaman budaya, kultur dan peradaban. Kedua tempatnya orang berbeda-beda ekspresi kebudayaannya. Ya. Islam di Cina beda dengan Islam di Nusantara. Nusantara beda dengan Islam di Afrika Utara. Islam di Afrika Utara beda dengan Islam di Barat. Ya. Misalnya Islam di Barat itu rasional, kerja keras, ya, individualistik, ya. Kemudian sangat bersih gitu ya, memenuhi janji, hidupnya tertib dan sebagainya. Itu kelebihan-kelebihannya. Nah, Islam di Nusantara sangat dipengaruhi oleh budaya kultur yang hidup di masyarakatnya itu dalam sejarahnya. Jadi yang disebut dunia Islam ketinggalan itu sebetulnya ketinggalan yang Islam yang mana? Karena tidak semua dunia Islam itu ketinggalan. Kalau Islam di Barat kan maju sama dengan orang-orang Barat pada umumnya. Dalam ilmu pengetahuan sekarang mundur, dulu maju. Ya, kita pernah menguasai peradaban selama 600 tahun lebih. Dan sekarang dalam masa kemunduran. Tapi juga harus jelas mundur itu yang mana, gitu. Karena tidak semua kawasan Islam itu sama. Gitu. Ya. Islam di Iran itu, di Persia, kultur ilmu pengetahuannya masih tetap hidup dan kuat sampai sekarang. Bahkan banyak filosof-filosof Muslim lahir dari Persia, seperti Mutahari, ya. Allamah At-Tabatabai, itu para pemikir filosof Muslim yang masih terkenal di dunia Islam. Kemudian Hussein Nasr yang sekarang menjadi profesor studi Islam di Amerika itu juga orang Iran, orang Persia. Ya. Nah di kita tidak banyak pemikirnya yang level dunia paling sering disebut-sebut itu Nur Khalis Majid, Gus Dur, Abdurrahman Wahid, gitu ya. Kemudian dia generasi berikutnya ke sinilah yang masih yang muda-mudanya. Itu ya pembedaan antara Islam normatif dengan Islam historis. Nah, kita bicara pemahaman budaya ini di wilayah Islam historis ini, gitu. Jadi Islam dan budaya itu tidak bisa dipisahkan, tidak bisa masing-masing karena ajaran Islam yang diamalkan oleh umatnya, ya diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah, melalui Jibril kemudian kepada Rasulullah, kemudian diamalkan umatnya itu pasti melahirkan berbagai jenis budaya, ya, budaya Islam, ya, di puncak pengetahuannya adalah peradaban Islam, dalam kehidupan sehari-harinya adalah kebudayaan Islam yang sangat diwarnai oleh perilaku, karakter masyarakat setempatnya, kemudian gaya bicara, tradisi ilmu pengetahuan, pakaian, makanan dan sebagainya. Maka muncullah keragaman dunia Islam itu, ya, itu. Islam historis itu adanya di situ. Jadi penyebutan Islam Afrika Utara, Islam Cina, Islam Asia Selatan, Islam Asia Tenggara, Islam Arab itu sah semuanya. Maksudnya adalah sebagai karakteristik budayanya masing-masing, termasuk Islam Nusantara. Nah kalau kita khususkan kepada Islam Nusantara, jadi gini, secara kategori budaya ya sebagai konsep Islam Nusantara itu realitas historis, realitas sosiologis, realitas budaya umat Islam. Tidak ada masalah di situ, tidak ada problem. Yang jadi masalah adalah sekitar 10 tahun terakhir ini Islam Nusantara menjadi negatif kesannya, ya, karena ini nih dipolitisir, gitu. Kemudian dilebih-lebihkan seolah-olah lebih hebat dari Islam yang lain, ya, dengan memburuk-burukan Islam Arab, Islam Afrika, Islam yang lain-lain, ya. Padahal budaya itu nggak begitu, ya. Jadi Islam Nusantara itulah sebuah sebutan kawasan peradaban yang sah dan pasti ada karena itu menyangkut cara hidup, cara berpikir, cara berbudaya masyarakat di Asia Tenggara atau di Nusantara.
ya. Jadi Islam Nusantara itu sekarang menjadi jelek, menjadi buruk. Pertama dipolitisir, yang kedua disebut-sebut sebagai yang terbaik di antara Islam-Islam yang lain. Nah ini persoalan menyebut begitu, ya, menjadi contoh ya yang baik, bahkan disebut-sebut lebih daripada Islam Arab. Nggak bisa begitu. Yang mana dulu? Karena setiap budaya itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pak, Ya. hari ini istri saya dari Solo sekarang, dari Solo lagi. Ada yang ngobrol. Ya, itu Islam dan keragaman budaya dan keragaman peradaban. Ya, nah ini perlu kita ketahui supaya kita punya wawasan. Jadi pemahaman, jadi ekspresi apapun umat Islam di seluruh dunia menyangkut kebudayaannya itu realitas sejarah, realitas sosiologis yang sah sebagai keragaman umat Islam. Nah, lalu kalau dihubungkan dengan Islam normatif, bagaimana kita menyaring, memilah mana budaya yang dibolehkan, mana budaya yang dikembangkan dalam Islam, mana yang budaya yang Islami, mana yang tidak, kan begitu, ya. Nah, dalam Islam itu punya ukurannya sederhana saja. Jadi mengukur sebuah budaya itu Islami tidaknya, sesuai dengan ajaran Islam tidak, bahkan haram atau tidak secara fikih, ukurannya adalah satu, ya, tidak menyalahi tauhid. Nah, itu satu. Bagaimana sebuah budaya sah dikembangkan, ya, dipelihara, kemudian diamalkan, dilaksanakan oleh umat Islam sebagai ekspresi budayanya. Sah boleh selama tidak melanggar tauhid, itu satu. Yang kedua, tidak melanggar etika. Nah, ini etika penting. Karena sebuah budaya yang melanggar etika sosial masyarakat setempat tidak akan diterima oleh masyarakat setempat tersebut. Contoh kecil lah, ada acara pengajian. Atau acara apapun, ya, kesenian Islam, budaya Islam yang dirayakan bersama di dalam masyarakat tapi mengganggu masyarakat sekitar, nah itu tidak etis istilahnya, ya, tidak etis gitu. Jadi Islam ukuran normatif, ya, budaya Islam itu saja. Pertama, tidak melanggar akidah tauhid umat Islam. Yang kedua, tidak melanggar etika lingkungan sosial budaya masyarakat, ya. Dan yang ketiga, tidak melanggar syariat, itu saja, ya. Itu pegangan umat Islam tentang budaya, dimanapun, budaya apapun, ukurannya tiga itu. Kalau tidak melanggar tiga aspek itu, budaya itu sah hidup di kalangan masyarakat Muslim, sah untuk dikembangkan di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Misalnya orang sering ribut soal budaya muludan, tahlilan, marhabaan, yasinan, atau pengajian-pengajian apapun. Ya, ribut soal masalah fikihnya. Itu gimana kita mengukurnya? Ya tadi tiga itu. Pertama, tidak ada pelanggaran tauhid. Kedua, tidak ada pelanggaran etika di dalam pelaksanaannya. Pelanggaran etika itu apa? Mengganggu lingkungan, mengganggu orang, ya, mengganggu hak orang lain yang ya tidak perlu mendengar dan sebagainya. Ya, makanya di antara problem ini adalah speaker misalnya. Ya. Sebuah pengajian, sebuah perayaan, acara apapun kalau memakai speaker yang berlebihan, memekakan telinga dan mengganggu orang sekitar yang lain, itu sudah melanggar etika atau menutupi jalan misalnya. Sebuah acara seni Islam, budaya Islam, apalah istilahnya, festival budaya Islam tapi memacetkan jalan, nah itu namanya melanggar etika, ya. Melanggar hak orang lain untuk tidak terganggu oleh acara tersebut, gitu. Dan itu nanti menyangkutnya pada keberkahan, gitu, ya. Itu pada bagaimana umat Islam memegang sebuah budaya itu boleh tidak boleh, ya, sah tidak sah di kalangan masyarakat Muslim. Sederhana. Makanya kalau kita sudah punya pegangan ini, apapun budayanya sah, silakan. Mau budaya Sunda, budaya Jawa, ya, budaya Arab, budaya Barat, apapun menjadi terjawab semua oleh ini. Nah, misalnya sekarang contoh Islam Sunda yang sekarang lagi ramai karena gubernurnya Deddy Mulyadi disinyalir sangat menghidupkan Sunda kuno yang disebut dengan Sunda Wiwitan. Ini jadi perdebatan sekarang di masyarakat Muslim, di masyarakat Sunda, ya, di Jawa Barat. Gitu. Bagi orang Islam, ya, bagi Islam memahaminya bagaimana? Kembali ke yang tadi itu.
selama tidak ada pelanggaran akidah, tauhid, ya, artinya bertuhankan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam penyelenggaraannya tidak ada pelanggaran etika dan kemudian tidak melanggar syariat, sah budaya apapun, termasuk budaya Sunda. Itu. Nah, Sunda Wiwitan ini dipersoalkan ya oleh umat Islam ketika menghidupkan kepercayaan Sunda lama, ya, di mana mempersepsi dan bahkan ada yang meyakini bahwa Islam itu datang sebagai agama asing, agama pendatang yang melunturkan atau melemahkan budaya Sunda. Nah, ini perlu dipertanyakan, ya, karena yang disebut dengan agama asing itu yang mana? Tidak ada agama di Nusantara ini yang asli, nggak ada. Semuanya asing. Hindu ada dari luar, Buddha dari luar, Islam juga sama. Dari luar dalam pengertian kawasan, ya, daerah asal perkembangan. Tapi jangan salah, kalau secara substansi, ya, bumi ini dalam Islam, bumi ini milik Allah, maka tidak ada istilah luar dan dalam. Ya, semua agama, ya, semua agama di mana dilahirkan, ya itu artinya di situ tempat bumi berpijaknya, tumbuhnya, ya, aslinya, pribuminya. Nggak ada agama luar kemana. Dan sejak awalnya kedatangan ke Nusantara, ke Asia Tenggara, memang Islam itu agama kosmopolitan, agama internasional dari dulu sejak awal kelahirannya. Kan Islam itu sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta, bukan rahmat bagi senegara, sekawasan, budaya, sedaerah. Karena Islam sebagai rahmatan lil alamin, maka Islam ini agama dunia. Karena agama dunia, maka tidak ada istilah agama asing, agama dari luar itu nggak ada. Gitu. Jadi kalau Deddy Mulyadi menyebut sekarang banyak agama dari luar melemah-lemahkan Islam Sunda, orang buka tanah lemah cai Sunda, maksudnya apa agama luar tuh, gitu ya? Kalau agama luarnya Islamis nanti dulu, gitu. Salah pernyataan itu, ya. Apalagi dianggap mengganggu, melemahkan budaya Sunda, misalnya. Ya, justru Sunda itu datang ke Nusantara, ke Sunda itu menyempurnakan agama Sunda Wiwitan. Agama Sunda Wiwitan itu adalah agama, bukan agama, kepercayaan, ya, kuno, ya, yang selaras dengan alam. Ajaran-ajarannya tentang keselarasan hidup dengan alam, dengan lingkungan, semuanya bagus, ya. Kemudian kepercayaan kepada Tuhan, orang Sunda sudah menemukan Tuhan, sudah monoteis, ya, Tuhan yang satu, dengan istilahnya Batara Tunggal, Batara Jagat, Sang Hyang Widi dan sebagainya, yang menunjukkan Tuhan yang satu. Tapi orang Sunda sebelum datangnya Islam tidak tahu nama Tuhan itu apa Tuhannya itu, identitasnya yang jelas. Nah, Islam itu memberikan identitasnya itu, bahwa Tuhan Batara Tunggal, Batara Jagat, Sang Hyang Widi, nu ngersahkeun dan sebagainya, itu maksudnya mah Allah, kayak orang Sunda, gitulah kata Islam. Gitu. Jadi jelas setelah itu, makanya Islamisasi di Sunda sangat mudah diterima di kalangan masyarakat Sunda, Islamisasi, karena ajarannya sama. Orang Sunda sejak awal sudah memegang dan punya kepercayaan monoteisme. Islam datang dengan ajaran tauhidnya, nyambung klop sehingga mudah diterima. Itu diantara sebab sukses Islam menyebar di kalangan masyarakat Sunda. Nah, itu, ya, itu dari aspek budaya lah, nanti kita bisa diskusi kemana-mana, ya, soal Islam Sunda Wiwitan. Soal Islam dan Sunda Wiwitan bisa kita bahas nanti, ya. Itu saja saya memberikan prinsip-prinsipnya, ya. Tadi soal filter budaya itu, bagaimana Islam memandang sebuah budaya, prinsipnya yang tadi tiga itu, ya. Pertama, tidak melanggar akidah, tauhid. Kedua, tidak melanggar syariat. Ketiga, tidak melanggar etika. Itu. Kemudian di kalangan masyarakat Muslim juga ada sering terjadi, ya, polemik tentang misalnya pengharaman budaya atau pembid'ahan budaya. Nah, bid'ahisasi. Ya. Mana budaya yang disebut bid'ah, ajaran agama atau pelaksanaan ibadah umat Islam, mana yang disebut bid'ah, mana yang tidak. Nah, ini menyangkut juga sama hubungan Islam dan budaya, gitu. Ya, misalnya ulang tahun. Ulang tahun itu kan semua orang tahu budaya Barat. Ya, tapi
dalam Islam itu hanya ada istilahnya saja, milad, maulud, kelahiran. Tapi menjadi kultur, menjadi perayaan itu kan di Barat. Gitu. Di orang Islam, di dalam sejarah Islam nggak ada perayaan karena kelahiran tuh nggak ada. Gitu. Kalaupun mau diingat ya dengan syukuran, dengan istighfar, ya, dengan pengajian, dengan renungan, itu yang benar dalam Islam. Tapi kalau sudah menjadi kultur perayaan, ya, menjadi acara, nah itu tradisi Barat. Gitu. Nah makanya Islam memandang sebuah budaya ulang tahun misalnya, Islam tidaknya itu yang mana? Itu kembali lagi ke yang tadi ukurannya, ya. Jadi selama tidak melanggar akidah, tidak melanggar syariat, dan tidak melanggar etika, ya nggak ada masalah ulang tahun juga. Karena budaya itu tidak bisa dilarang, budaya itu tidak bisa dihukumi, ya. Budaya itu hanya bisa dihukumi oleh ajaran Islam selama ada pelanggaran ke yang tadi itu, yang syirik atau yang sinkritis hukumnya dihukumi musyrik, yang melanggar syariat dihukumi haram, yang melanggar etika dihukumi tidak etis, ya, melanggar etika lokal setempat, itu saja, ya. Jadi budaya apapun bagi masyarakat Muslim bebas, tidak ada larangan terhadap budayanya. Apalagi zaman sekarang, zaman modern, pasca modern, di mana akulturasi budaya dan pengaruh budaya luar kepada gaya hidup, ya, kehidupan sehari kaum muslimin, orang Islam itu luar biasa, ya. Banyaknya, kemudian ragamnya dalam sehari-hari, ya, mana kita sudah bercampur baur lah, mana budaya Sunda, mana budaya Nusantara, mana budaya Islam, budaya Barat, budaya Cina, sudah kita pakai semuanya, ya, dalam kegiatannya masing-masing. Itu, ya, tambah lagi sekarang budaya India, budaya Korea. Jadi Islam itu memandang budaya itu fleksibel, ya, lugas, tidak kaku, punya prinsip yang tiga tadi itu, ya. Jadi misalnya kalau contoh ulang tahun itu haram, ya nggak bisa begitu. Itu kan dari Barat. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti tradisi agama lain, kelompok lain, sama dengan kelompok mereka. Nggak begitu juga kalau betul-betul mirip atau ditiru 100% baru. Gitu. Sekarang man tashabbahu biqaumin fahuwa minhum itu kan nggak bisa diterapkan kepada pemakaian jas misalnya. Ya, jas, kemeja itu kan tradisi Barat. Kopiah tradisi Nusantara. Kemudian gamis dan sorban tradisi Arab. Jadi yang mana? Ya, ulang tahun atau makan di McDonald atau makan di simbol-simbol budaya Barat hanya dikatakan haram sudah bisa bila di situ ada pelanggaran syariat, termasuk misalnya penyelenggaraan tahun baruan. Pak, boleh nggak tahun baruan? Cek sehat temenang, kata siapa nggak boleh. Yang penting mah acaranya, bukan tahun barunya. Tahun baru kan orang ingin merayakan tahun baru, itu bukan soal budaya, ya. Yang penting kan tadi tidak ada pelanggaran akidah, tauhid. Yang kedua tidak ada pelanggaran syariat. Apa pelanggaran syariatnya? Mabok. Nah, kan jelas tuh. Judi, pergaulan bebas dengan perempuan, apalagi sampai perzinahan. Nah, itu pelanggaran syariatnya. Kalau tidak begitu ya boleh-boleh saja. Ngeriung di masyarakat dengan tetangga, bari gapleh, ngopi, udur, ngobrol. Itu kan sah saja sebagai sebuah, bukan perayaan, itu mungkin menyambut tahun baru, ya. Nah, secara budaya Islam yang begitu tuh ukurannya bukan haram halal, ya. Pertanyaan pada budaya itu bukan haramnya, tapi manfaatnya apa. Jadi apapun budaya yang kita selenggarakan, yang kita laksanakan, yang kita kultur tradisikan, belum disebut haram halal selama tidak ada pelanggaran syariat. Yang kedua, pertanyaan pada budaya itu bukan haram halal atau Islami tidaknya, bukan, ya. Tapi apa manfaatnya? Keliling jam 12, setengah 12 sampai jam 1 misalnya di jalan raya sambil niup trompet ramean. Haram nggak? Haramnya di mana kalau tidak sambil minum mabuk-mabukan, gitu ya. Nggak ada masalah. Tapi pertanyaannya adalah apa manfaatnya? Namun manfaat tinggalkan. Kalau tidak ada manfaat tinggalkan. Kalau ada manfaatnya silakan lakukan. Itu saja, ya. Jadi hubungan Islam dan budaya, memahami hubungan Islam dan budaya itu mudah, simple,
tidak sulit dan tidak ribet gitu ya. Itu saja sebetulnya ingin saya jelaskan sebagai sebuah pengantar obrolan kita lah. Ya, bagaimana hubungan Islam dan budaya, hubungannya baik-baik saja. Tidak mungkin ada pelarangan budaya selama tidak ada pelanggaran yang tadi itu. Nah, kalau misalnya perayaan-perayaan ruatan, hajat laut, ya, rumah misalnya, hajatan rumah mengubur kepala kerbau dan sebagainya. Nah, itu sudah mulai itu ada pertanyaan-pertanyaan pelanggaran syariat, sudah ada pelanggaran tauhid dan sebagainya. Apa maksudnya? Gitu. Dan budaya itu tidak bisa langsung dihakimi salah, musyrik atau bid'ah selama pelaksanaan budaya itu belum ditanya maksudnya apa. Itu. Ya, di situ tuh nanti mulai hukum berlaku atau klaim tauhid, syirik dan tidaknya berlaku. Misalnya Pak Sulung sholat, ya, Pak Sulung sholat di sebuah kamar yang gelap, lalu sambil membakar kemenyan misalnya. Ya, orang kalau sudah sholat pakai membakar kemenyan sudah pastinya nuduh musyriknya itu. Apa-apaan ini? Tidak ada sunnah nabinya, tidak ada sunnah rasulnya, kan pasti begitu. Nah, biasanya itu sebelum ditanya begitu klaim-klaim itu. Ketika ditanya, Pak Sulung apa maksudnya? Membakar kemenyan atau dupa sambil sholat, ini benar-benar ngaco, nggak ada contohnya dari Nabi dan sebagainya. Pak Sulung dengan tenang menjelaskan. Dari tadi itu di sini saya mencium bau nggak enak seperti tai kucing gitu ya. Udah nggak enak tapi nggak tahu di mana. Sedangkan saya waktu sholat nih kan harus secepatnya buru-buru daripada nyari-nyari sumber bau. Ya udah saya punya kemenyan di laci bekas apalah saya bakar, udah ruangan jadi harum gitu. Ya. Nah kalau niatnya itu kan apa hubungannya dengan kemusyrikan? Jadi itu rasionalitas dari pelaksanaan budaya. Nah gitu sama. Begitu juga dengan anggapan-anggapan klaim soal bid'ah. Bid'ah tidak bid'ah sebuah budaya itu apa? Yang mana? Karena sebuah pelaksanaan ajaran agama, muludan, marhabaan, tahlilan, apapun ya. Ya, nggak bisa diklaim bid'ah sebelum ditanya maksud orang yang melaksanakannya apa. Itu. Dan pertanyaannya ya tadi itu manfaatnya yang penting itu, karena nggak bisa kita mengklaim sebuah budaya nggak ada contoh dari Nabi ya lalu diharamkan. Nggak bisa begitu dalam budaya itu mah berpikir syariat. Kalau syariat betul pelaksanaan syariat ajaran Islam tidak ada contoh dari Nabi tertolak ya, tidak diterima kan begitu. Karena itu soal syariat, soal ibadah yang sudah jelas tuntunannya dari Nabi, dari Rasulullah SAW. Ya. Tapi kalau soal budaya bukan begitu pertanyaannya. Misalnya muludan tadi saya sebagai contoh, tahun baruan. Manfaatnya apa dari pelaksanaan itu? Kalau manfaatnya bagus, manfaatnya positif, ya teruskan silakan. Dan selama tidak ada pelanggaran syariat. Dan sebuah budaya itu akan hilang dengan sendirinya bila masyarakatnya sudah tidak merasakan manfaatnya. Nah itu kuncinya. Ya. Jadi budaya itu sebetulnya tidak perlu dilarang, tidak perlu dihindari. Sebuah budaya akan terus bertahan di masyarakat bila manfaatnya terasa. Misalnya sekarang budaya medsosan. Bagaimana mau dilarang? Tidak mungkin. Orang akan berhenti dengan sendirinya tidak akan medsosan bila dia tidak merasakan manfaatnya dari medsosan itu. Pertama, dia nggak bisa nulis. Kedua, nggak bisa mikir. Yang ketiga, tidak punya tradisi dia membagikan ilmu di medsosan. Ya, bagi dia nggak ada manfaatnya, maka dia akan berhenti medsosan kan begitu. Paling-paling kemudian ya jadi selfie atau laporan-laporan aktivitas pribadi, makan dipoto, jalan-jalan dipoto dan sebagainya. Nah yang begitu ya nggak ada masalah. Nanti hubungannya dengan kualitas medsosan kan begitu. Orang yang bermedsosan isinya berbagi ilmu, berbagi pencerahan, berbagi ajaran agama, renungan, berkualitas medsosannya. Tapi kalau hanya kegiatan sehari-hari yang tidak meningkatkan kesadaran, penyadaran, tidak berbagi ilmu, ya kualitasnya yang begitu saja. Ya, hanya bagi-bagi info yang mungkin tidak penting, tidak perlu bagi orang lain, dan sebagainya. Itu ya prinsip-prinsip dari hubungan Islam dan budaya. Gitu.
Jadi kalau orang paham ini sebetulnya tidak akan ada ribut lagi tuh masalah pengharaman budaya, ya. Kemudian tentang bid'ah dan membid'ahkan. Itu nggak akan ada itu kalau orang paham pembedaan ini. Gitu. Kecuali peninggalan budaya-budaya Nusantara, budaya-budaya tradisional yang masih sinkretis. Nah, itu baru bisa dipertanyakan, tapi juga harus ditanya dulu. Ya, itu. Misalnya nih, mengubur kepala kerbau dari rumah yang sudah jadi, jangan lo dihakimi haram. Ya, secara logika memang itu mubazir. Tapi kalau dia punya jawaban yang rasional, jawabannya yang bagus secara agama, secara logika, ya, dan secara budaya bisa dibenarkan, ya sunnah, nggak ada masalah. Itu contohnya. Ya. Nah itu ya, saya kira prinsip-prinsipnya untuk kita diskusikan, kita obrolkan. Silakan kalau ada yang bertanya, ya. Jadi intinya adalah Islam itu jelas di dalam memandang budaya. Islam itu jelas di dalam memisahkan mana budaya mana agama. Ya, sholat kan budaya itu sebuah perilaku manusia, ya, yang dilahirkan dari kreativitasnya, dari pikirannya, dari cara berpikirnya, dari tradisi dan kebiasaannya, kan begitu. Itu namanya budaya. Sholat itu budaya bukan? Kan gitu pertanyaannya. Sebagai ajarannya dan menyembah Tuhannya, ya, sebagai ketaatannya bukan budaya, itu agama. Tapi pakaiannya, nah ini itu budaya. Ya, perbedaan persepsi tentang gerakan sholat itu budaya. Perbedaan pemahaman para ulama tentang apakah telunjuk harus angkat tangan atau tidak, harus kunut atau tidak, itu budaya. Apakah pakai batik, pakai gamis, pakai kopiah, pakai sorban, itu budaya. Nah begitu. Jadi di dalam Islam semuanya jelas urusannya, gitu. Ya, mana budaya mana yang tidaknya, gitu. Ya, saya kira gitu aja, Pak Marin dan Pak Sulung dan yang lain-lainnya sebagai pemicu obrolan sajalah. Kita lanjut dengan tanya jawab dan ngobrol kalau ada, ya, kita perdalam kepada yang lebih banyak. Selain pemerintah begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nanang tuh angkat tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Pak Nanang Ruyat. Tuh. Kebetulan malam ini saya ada di panti asuhan Oh, Masya Allah. Di mana, Pak? sama teman-teman. MCC Di daerah Kembangan, mana? MCC Kembangan, Jakarta Barat. Oh, Jakarta Barat, ya. Ya, Pak Ustadz izin bertanya, Islam dari sisi budaya. Nah ini saya juga tergelitik ini tentang Islam secara budaya. Kenapa? Dalam sejarah Islam di Indonesia itu sudah dikotori, ya, dengan politisasi budaya. Ya, misalnya oleh jargonnya gitu ya. Kan mereka mempelajari Islam yang pada akhirnya memelintir Islam itu dari sisi kebudayaan. Bahkan juga dulu waktu zaman Belanda, karena perang Diponegoro yang begitu gigihnya, akhirnya orang Belanda itu belajar bahasa Jawa. Akhirnya lebih fasih orang Belanda dibanding orang Jawa. Bahkan nggak semua orang Jawa bisa tuh Romo Inggil gitu ya, tulisan Jawa asal itu. Betul. Banyak tuh orang bule sekarang jago bahasa Jawa, bahasa Sunda, hebat ya. Akhirnya dia membuat kitab cerita tentang Ramayana, tentang lain-lain yang cerita itu dipakai secara budaya ya untuk menyampaikan Islam. Nah, disitulah dipelintir-pelintir itu. Misalnya tentang perang babat tanah leluhur. Ya, filmkan itu isinya sudah berbeda. Sehingga di cerita Jawa itu dijadikan perang antara orang Sunda dengan orang Jawa. Digaluh
yang dari Sunda, ya ceritanya dibunuh oleh Gajah Mada, gitu kan. Nah, jangan sampai dan sebagainya gitu. Itu cerita tuh dipelintir-pelintir. Kalau kita melihat ini asli apa enggak, itu cerita ditulis dalam bahasa Jawa kuno sekali gitu. Nah, orang kita kan mudah takjub ya. Wah, ini asli, cerita asli kayak begini. Sehingga pada akhirnya sampai sekarang Jalan Gajah Mada itu nggak ada tuh di Bandung, di Jawa Barat kagak ada. Kenapa? Itu efek dari pengaruh budaya tadi terhadap agama. Nah, ini mungkin Ustadz Taufik bisa memberi pencerahan bagaimana nih gitu ya kita menseleksi budaya-budaya ini. Di ujungnya sudah ada perombakan, di tengahnya sudah ada rekayasa, sehingga kita hati-hati nih tentang Islam yang bisa dibawakan secara budaya. Tapi perlu juga diingat bahwa para tokoh-tokoh wali Songo dan sebagainya itu juga masuknya tuh di Indonesia dengan budaya gitu ya. Nah, ini kan mau dibilang secara budaya itu tidak baik atau kita harus hati, tapi sisi yang lain itu adalah sarana buat masuk ke masyarakat gitu ya. Nah, ini saya minta pencerahan Ustadz Mufik. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Ya. Yang dijelaskan oleh Pak Nanang itu sebetulnya bukan hubungan agama dan budaya, itu persoalan sejarah. Ya. Jadi ada orang barat mendalami belajar bahasa Jawa, kromo inggil, bahasa Jawa halus, atau bahasa Sunda halus, itu kemampuan mereka memahami budaya-budaya lokal, termasuk bahasa lokal. Ya, lalu mereka memakainya, ya kita menjadi bangga ada orang asing bisa berbahasa Jawa, bahasa Sunda, bahkan banyak orang Sunda sendiri yang kalah oleh kemampuan mereka gitu, karena mereka tuh menghayati betul-betul apa yang mereka pelajarinya itu. Nah, itu ketika dihubungkan dengan agama, sebetulnya bukan soal agama, itu soal sejarah. Jadi gini, benar tidaknya peristiwa itu cerita di dalam babat-babat kisah, ya dongeng, legenda dan sebagainya, bukan soal agama, soal fakta sejarah. Jadi situ orang berdebat gitu, saling menyajikan mana fakta yang paling kuat. Tadi saya baca ada tulisan tentang perang Bubat di Facebook, saya baca gitu ya, lumayan rinci tapi nggak menyebutkan sumbernya. Tapi di bawahnya komentarnya ramai sekali ya. Setiap orang punya pikirannya masing-masing tentang perang Bubat itu ya. Tidak jadinya pernikahan antara Putri Diah Pitaloka dari kerajaan Sunda dengan Hayam Wuruk dari Pajajaran, dari Majapahit kan gitu. Nah, itu soal kebenaran sejarah perang Bubat, soal kebenaran teknis ceritanya, soal peristiwanya, yang bicaranya bukan agama itu, tapi soal fakta sejarah. Siapa yang paling kuat fakta sejarahnya, itu yang bisa dipegang. Gitu saja soal budaya. Gitu. Ya. Jadi, nah soal kemampuan orang menggunakan budaya itu penyebaran agama, ya bagus kalau bisa gitu. Malah itu lebih strategis. Misalnya tadi itu Wali Songo. Wali Songo itu kan penyebaran agama juga melalui budaya. Artinya Wali Songo itu dari Maulana Malik Ibrahim hingga yang terakhir misalnya katakanlah Sunan Gunung Jati, itu dalam dakwahnya di Nusantara karena masa-masa awal penyebaran tidak langsung mengharamkan tradisi budaya Hindu, tradisi budaya Nusantara yang sudah hidup gitu. Misalnya soal wayang ya. Mereka itu tidak langsung mengharamkan wayang. Wayang itu satu-satunya ekspresi kesenian paling populer di Nusantara ya, abad-abad masa Wali Songo itu ya, yang isinya cerita-cerita Mahabharata ya, Ramayana, pokoknya dari India lah. Nah, Wali Songo ya, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, termasuk Sunan Gunung Jati melihat ini budaya yang sangat populer. Kalau sekarang kita apa ya, mungkin lagu-lagu pop gitulah kalau zaman sekarang. Betapa setiap orang itu menyukai lagu, mencintai lagu dan hafal lagu-lagu, maka mengharapkan lagu menjadi masalah. Nah, mereka bukan mengharamkan wayang, tapi mempelajari wayang. Ya, kemudian
mereka belajar menjadi dalang supaya menjadi pengendali cerita wayang itu. Kan itu kerennya itu mereka, makanya disebut metode dakwahnya itu brilian. Mereka menjadi dalang kemudian merubah cerita wayang sedikit-sedikit dengan ajaran-ajaran Islam. Nah itu yang dilakukan oleh mereka ya. Misalnya ada satu ajian di dalam cerita wayang itu yang paling kuat dan tidak terkalahkan oleh ajian-ajian yang lain di dalam cerita wayang itu, yaitu ajian kalimah sada. Kalimah sada itu dari bahasa Arab, kalimah syahadat, tauhid. Kalau sudah melawan kekuatan tauhid tidak ada yang bisa mengalahkannya, kan begitu contoh itu. Bahkan Pak Mansur Negara itu waktu dulu ngajar di kelas saya sejarah, dia menggambarkan bahwa sebetulnya wayang itu adalah gabungan atau apa namanya rekayasa dari tulisan Muhammad gitu. Itu keren tuh. Jadi kepalanya itu mim, badannya itu lengan dan perutnya itu membentuk huruf H ya. Kemudian di pusarnya perutnya itu sampai ke belakang itu ada huruf mim lagi. Di setiap tangan dan kakinya itu huruf dal, ada tasdid jadi Muhammad gitu. Tapi itu tersembunyi. Itu diciptakan para wali untuk tanpa sadar bahwa wayang itu sebetulnya mengandung nilai-nilai Islam. Juga ceritanya sama gitu. Jadi mereka kemudian berdakwah setelah pada menjadi dalang, berdakwah melalui wayang. Ya kan lebih efektif daripada ceramah formal ya di atas mimbar kepada orang-orang Hindu yang belum mengenal Islam. Walaupun itu juga ada sebagian yang begitu, tapi melalui budaya itu lebih efektif gitu. Makanya kalau lagu-lagu muncul lagu-lagu religi, lagu-lagu kasidah kan gitu. Kasidah itu kan sebetulnya mempopulerkan kasidah adalah mempopulerkan Islamisasi dalam bidang musik kan gitu. Ya. Membuat video-video dakwah adalah mempopulerkan dakwah melalui video. Mempopulerkan pesan-pesan agama di dalam media sosial adalah mengisi media sosial dengan dakwah kan begitu intinya. Jadi budaya itu sebenarnya bisa diisi dengan kepentingan Islam untuk kepentingan dakwah gitu. Ya. Jadi kembali ke yang tadi yang dijelaskan oleh Pak Nanang itu Pak, itu soal fakta sejarah ya, soal sumber. Jadi hubungannya bukan dengan agama langsung, cuma agama di situ digunakan untuk sebagai media penyebaran. Bagus gitu. Karena hasilnya juga di Sunda adalah tak terpisahkannya ajaran Sunda, tradisi Sunda, adat Sunda dengan Islam. Adat budaya Sunda itu sangat Islami, ya, karena dipengaruhi oleh budaya Sunda, ya, tentang hubungannya dengan orang tua, hubungannya dengan alam, lingkungan, tata keramanya, etikanya sehari-hari, itu banyak nilai-nilai Islam di dalam budaya Sunda, di dalam budaya pernikahan, wah macam-macam lah. Jadi dan itu dengan melaksanakan budaya setempat, masyarakat tidak melaksanakan ajaran agama, ya, padahal itu isinya agama. Nah itu soal strategi bagaimana mengislamkan budaya di sebuah lokal masyarakat, begitu. Ya itu saya kira jawaban buat Penanang, gitu. Ya mudah-mudahan menjelaskan. Terima kasih. Kalau ada yang lain silahkan. Atau mungkin di Facebook ada yang bertanya, Pak Sulung bisa diperiksa, ada nggak itu? Ini Pak Nanang, Pak Mari, Pak Prof. Mufli ini seorang ahli sejarah. Beliau juga concern juga ke hal yang sifatnya keagamaan dan budaya. Sayangnya memang waktu kita terbatas. Jadi kalau nanti kita lanjutkan sesi di waktu-waktu mendatang, ini akan jadi diskusi yang makin menarik. Sayangnya terbatas ini Pak Prof, waktunya 1 jam. Yang gratis. Jadi sekiranya Pak Prof berkenan, nanti Pak Mari minta tolong Pak Prof untuk menyampaikan pernyataan penutup sama mohon doanya Pak Prof, doa akhir tahun dan awal tahun. Jadi kita aja ya. Iya, soalnya waktunya terbatas ya. Ya, siap ya. Terima kasih, nih sudah banyak sekali nih yang dibicarakan oleh Prof. Mufli. Alhamdulillah bertambah lagi wawasan kita semuanya, Pak Nanang, saya, Pak Mari, Pak Sulung. Semakin bertambah banyak wawasan yang kita terima, walaupun tidak semuanya masuk karena
apa namanya, agak terbatas juga peningatan saya juga gitu. Tapi ada beberapa hal yang saya catat, di mana di sini Islam itu ada Islam normatif dan Islam historis budaya, di mana kita juga banyak mengetahui perkembangan-perkembangan ke depannya, bagaimana budaya kita semakin hari semakin bertambah, dan juga ada Islam Nusantara, ada Islam sayangnya mungkin dipolitisasi oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Dan juga alhamdulillah Islam itu memang Islam rahmatan lil alamin untuk semua alam. Jadi alhamdulillah semuanya bagaimana bisa bermanfaat untuk kita semuanya, untuk orang banyak, walaupun beda agama, tapi kalau memang kita bermanfaat, kita memberikan yang terbaik untuk mereka. Mungkin juga saya juga mengucapkan terima kasih juga dari Pak Prof. Mufli dan Pak Nanang yang sudah berdiskusi di malam ini, mendengarkan banyak sekali wawasan dari Pak Mufli. Alhamdulillah. Mungkin karena waktu juga sudah 6 menit berakhir, kita Prof atau Prof Mufli untuk doa, atau Pak Sulung untuk memberikan pendapat lagi ke Prof Mufli untuk penutup hari ini. Ya, saya kira bermanfaat semua. Ya. Ya. Ya, saya kira mungkin ini penutupan saja ya. Mungkin Pak Mari dimatikan dulu mic-nya. Ya, kita sayang waktunya tidak panjang sehingga mungkin tidak banyak dialog. Nanti ke depan kita bisa ketemu lagi kapan-kapan dalam Zoom di online, apalagi offline lebih bagus lagi. Kita bisa bicara bebas dan pendalaman. Saya kira ya kita terbatas waktunya, mungkin sampai di situ saja apa yang bisa kita tampilkan. Kita tutup saja dengan doa ya, bukan doa tahun baru, tapi kita doa menjelang Ramadan ya. Kita sudah tahu semuanya ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semuanya, yaitu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barik Ramadan ya. Itu aja, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan sampaikanlah kami sampai kepada bulan Ramadan tahun ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga sehat semuanya dan pertemuan singkat ini berkah buat semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga, silakan kembali ditutup. Ya. Ya, terima kasih buat Prof. Mufli yang sudah menutup doa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih buat semuanya, Kang Sulung, buat Pak Nanang, buat narasumber kita. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan malam ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mungkin dari saya MC mengucapkan terima kasih. Sekali lagi saya minta maaf atas kekurangannya, karena saya juga harus banyak lebih belajar lagi. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan ke depannya dengan lancar. Di tahun yang akan datang, tahun baru ini, mudah-mudahan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Mungkin hanya itu saja, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur Ingat dulu nuhun ya, Pak Pak Prof. Sulung. Mufli. Pak Mari atur nuhun. Terima kasih banyak. Selamat semuanya. Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.